saya Angelina Olimvia dengan NIM 4243131088 dari kelas PSPK 2024E. Di sini saya membuat video pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan materi Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia. Yang pertama, ada pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila adalah dasar negara, falsafah hidup bangsa, dan ideologi nasional Indonesia yang memuat 5 nilai dasar fundamental. Yang pertama itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan dalam perumusan hukum dan kebijakan nasional. Secara historis, nilai-nilai Pancasila telah berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka, tercermin dalam budaya, adat, dan kehidupan sosial masyarakat Nusantara. Pada masa perumusan kemerdekaan tahun 1945, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui proses sidang BPUPKI dan mengalami penyempurnaan hingga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa, yang pertama sebagai identitas nasional, Pancasila menjadi pembeda yang membentuk karakter bangsa Indonesia di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Yang kedua, sebagai perekat persatuan, Pancasila berfungsi menyatukan masyarakat Indonesia dari berbagai latar belakang dalam satu wadah kebangsaan. Yang ketiga, sebagai dasar negara, seluruh peraturan hukum, kebijakan pemerintah, dan sistem kenegaraan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya, sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Sejak masa kerajaan hingga perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mengenal nilai-nilai luhur seperti gotong royong atau kemanusiaan dan persatuan, musyawarah, tolong-menolong, keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi cermin awal dari Pancasila sebelum dirumuskan secara formal. Yang kedua, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Penjajah menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan antar rakyat. Tokoh-tokoh seperti Diponegoro, Pattimura, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, dan Sultan Hasanuddin memperjuangkan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan keadilan. Yang terakhir, perlawanan rakyat menegaskan pentingnya persatuan dan cinta tanah air sebagai cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Pancasila pra-kemerdekaan. Nilai-nilai dasar Pancasila telah hidup dalam masyarakat jauh sebelum 1945. Pada masa pergerakan nasional atau awal abad ke-20, muncul kesadaran untuk menyatukan bangsa di bawah dasar negara bersama. Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncul berbagai usulan dasar negara dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Nilai-nilai itu kemudian dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai langkah menuju dasar negara Indonesia merdeka, yaitu sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila era Orde Lama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966. Pancasila dijadikan dasar negara dan pedoman kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno menekankan Pancasila sebagai ideologi persatuan dan revolusi. 2. Pancasila era Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998. Pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto berupaya menegakkan kembali kemurnian Pancasila. Dilaksanakan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan perantara bagi seluruh warga negara. Yang ketiga, Asas Tunggal Pancasila pada tahun 1985 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985
pemerintah menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi sosial dan politik. Tujuannya untuk menyatukan ideologi bangsa, tetapi menimbulkan kritik karena dianggap membatasi kebebasan berpikir dan berorganisasi. Yang keempat, Pancasila di era reformasi, yaitu pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi membuka ruang demokrasi, kebebasan berpendapat, dan kebangkitan kembali nilai-nilai Pancasila secara murni. Pancasila kembali dipahami sebagai pedoman moral, etika politik, dan dasar pembangunan nasional. Pemerintah membentuk BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat pendidikan dan implementasi nilai-nilai Pancasila di semua bidang di kehidupan. Adapun kesimpulan dari materi tersebut ialah Pancasila merupakan hasil dari proses sejarah panjang bangsa Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur kehidupan masyarakat sejak masa sebelum kemerdekaan. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, persatuan, dan keadilan sosial telah menjadi bagian dari budaya bangsa jauh sebelum dirumuskan secara resmi sebagai dasar negara. Dalam perjalanan sejarahnya, Pancasila tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap dari masa perjuangan pra-kemerdekaan yang menumbuhkan kesadaran nasional. Masa pasca kemerdekaan yang melibatkan dinamika penerapan Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Saat ini, Pancasila tetap menjadi ideologi, dasar negara, serta pedoman moral dan etika bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang adil, bersatu, dan bermartabat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga merupakan jiwa dan identitas bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.